Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 25 September 2020. Pembacaan kita untuk hari ini dari Bilangan pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kehidupan yang Tuhan terus karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana pada kesempatan ini kami mau membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bilangan pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka."
Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan tema Bijaklah berkata-kata. Lan basa Toraya kina lan buangan kada. Pepatah, lidah lebih tajam daripada pedang, seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam. Namun tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri dan membawa kerugian. Suatu kali, bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpencar air. Karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan dari mulut umat Israel, emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ayatnya yang ke-10. Tidak hanya itu, emosi Musa memuncak dengan memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air. Akhirnya Tuhan murka karena mereka tidak percaya dan menghormati kekudusannya di depan bangsa Israel, sehingga tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara, dalam kata dan perbuatan, kita seringkali mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya, kita menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kita sendiri juga ikut terluka. Setiap perbuatan memiliki resiko yang harus ditanggung. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap dan tutur kita yang berkenan di hadapannya. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan atau pelayanannya yang penuh dengan kesabaran menjalankan misinya di dunia ini. Bijaklah berkata-kata. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk kepala, mengucap syukur berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami tetap berpegang pada firman kebenaran-Mu, untuk tetap bijak berkata-kata dalam hidup kami. Dan biarlah kata-kata kami sungguh memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.